Baik, kita mulai ya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya malam-malam, walaupun kita kegiatannya selalu malam ya, karena teman-teman bisanya banyak yang malam. Gimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah sehat. Habis vaksin, Bu. Alhamdulillah. Habis vaksin. Gimana rasanya vaksin? Sakit. Enak Bu ya disuntik? Ya enak, dalam banget disuntiknya. Oke, baik. Sesuai dengan kontrak kita kemarin, jadi kita hari ini bakal ada diskusi terkait kecemasan teman-teman semua terhadap situasi pandemi COVID-19. Berdasarkan dari kuesioner kemarin ya, hasil dari kuesioner itu teman-teman ada yang mengalami kecemasan sedang sampai kecemasan berat begitu. Nah, diskusi kali ini itu namanya seperti yang kita sebutin kemarin, yaitu terapi perilaku positif begitu. Nah, tujuannya itu di mana agar teman-teman nanti saat kita berdiskusi dapat memiliki persepsi yang lebih positif, kemudian jadi memiliki pandangan yang lebih positif mengenai COVID-19 ini. Harapannya agar kecemasan yang teman-teman alami dapat menurun ataupun hilang begitu. Nah, untuk waktunya sendiri kurang lebih sekitar 2 jam ya teman-teman, paling lama insya Allah 2 jam, kalau tidak ada kendala lainnya. Untuk berarti dimulainya dari jam 19.22 ya, sampai 21, sekitar jam 21.22. Dan diharapkan semoga nanti dalam diskusi nanti kita semua berperan aktif untuk saling mengungkapkan pendapat ataupun memberikan saran segala macam gitu. Gimana teman-teman, apakah setuju? Siap, setuju. Mbak Eva. Halo. Baik, untuk kegiatan diskusi malam ini akan dipandu oleh sendiri Eva Agustiani dan juga saya yaitu Nanda Agia Diana. Yang pakai kacamata ya. Baik, untuk mempersingkat waktu kita ini diskusi terakhir. Jadi nanti teman-teman bisa saling mengungkapkan pendapat, yang kapan saja. Begitu ya teman-teman. Mohon maaf Eva, bisa diulang? Baik, putus-putus kah? Udah? Udah jelas belum? Udah. Tadi putus-putus. Tadi. Sekarang Diulang lagi. jelas. Udah. Coba diulang lagi. Oke, jadi dalam diskusi kita nanti, kalau teman-teman ingin berpendapat itu silakan, sangat-sangat diperbolehkan dan tidak perlu malu ataupun takut begitu ya, karena kita sama-sama saling mengungkapkan pendapat begitu. Yang nanti tujuannya agar kecemasan yang teman-teman alami nanti bisa berkurang gitu. Baik, teman-teman semua, saya ingin bertanya nih. Karena kemarin dari hasil kuesioner masih
masih banyak manfaat dan masih yang kemarin berat itu terkait COVID-19 ini. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan teman-teman itu merasa cemas di situasi pandemi COVID-19 ini? Boleh dijelaskan? Dari siapa dulu? Nggak apa-apa, mungkin mau tengah atau ngomong. Terdengarkah suaraku? Tadi putus-putus, Eva. Terdengar info, tapi tadi putus-putus. Mungkin bisa diulang. Oke, jadi ini udah jelas. Oke, jadi di sini saya mau nanya ke teman-teman sekalian, sesuai dari kuesioner yang kita kemarin, teman-teman ini cemas ya terhadap COVID-19 ini. Kira-kira apa sih yang menyebabkan teman-teman semua merasa cemas pada situasi pandemi ini? Boleh diungkapkan alasannya? Halo. Dari siapa dulu? Oke. Halo. Tadi sepertinya Mas Jundra ya yang bersuara dulu ya. Iya, saya. Oke, Jundra. Mas Jundra. Oke, mungkin bisa diceritakan Mas kenapa penyebab cemasnya pada masa pandemi ini. Silahkan. Penyebab cemas masa pandemi ini pertama banyaknya orang meninggal dunia ya. Itu kan membuat saya cemas, apalagi tiap hari ada berita di masjid, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu dalam satu hari itu bisa 2-3 orang yang meninggal ya, khususnya di daerah saya. Itu pertama membuat saya cemas. Kemudian takutnya tertular, ketemu orang dari luar juga membuat saya cemas. Halo? Ya, baik. Kalau dari teman Putus, lain? Kak. Oh ya, baik, Mas. Sudah terdengar tadi ya alasannya. Putus. Sepertinya harus pindah. Sudah terdengar, teman-teman? Sudah, Eva. Oke, baik. Tadi menurut Mas Jundra, penyebab cemasnya tadi karena banyak yang meninggal karena COVID ya. Kemudian takut tertular juga. Kalau teman-teman yang lain, apa yang menyebabkan teman-teman merasa cemas di ini? Gimana, Mas? Iya. Halo. Iya. Gimana? Ya, setiap hari mendengar berita COVID, ya itu juga termasuk membuat cemas sih. Oh iya, betul. Berarti selain dari berita kematian COVID, kemudian takut tertular, juga berita tentang COVID terus ya setiap hari. Kalau dari teman-teman yang lain, kira-kira penyebabnya apa? Iya, Mbak Eva. Apa? Kurang lebih juga sama kayak Masnya tadi, karena banyak yang meninggal. Terus kalau saya pribadi, karena orang tua dari beberapa teman saya yang saya kenal sama beliaunya juga kena COVID, terus meninggal, terus kayak terngiang-ngiang, terus takut, kayak jadi ngebayangin yang jelek-jelek. Kalau itu seumpama orang tua saya gimana, ya gitu-gitu, cemas-cemas gitu. Oke, baik. Berarti kalau dari Mbak Hernita juga sama, karena banyak berita kematian ya, Iya. karena COVID-19, terutama dari kerabat dekat, begitu berarti. Iya. Baik, terima kasih Mbak Hernita. Kalau dari teman-teman lain?
Izin menjawab, Mbak Eva. Ada penyebab lain kah yang menyebabkan cemas? Iya, monggo. Takut tertular. Soalnya kan banyak tuh yang kena Takut tertular. Oke. sakit kan, terus Selain susah itu ada lagi, Mbak? susah nafas kayak gitu, terus pada sembuhnya juga lama. Jadi kan mikir kayak sakitnya kayak takut nanti tiba-tiba ikut nauzubillah min dzalik gitu kan. Ikut tertular, terus nyebar. Apalagi nyebarnya ke orang tua gitu kan. Udah sih gitu aja. Terima kasih. Oke. Sama-sama, Mbak. Berarti kalau dari Mbak Diah ya, sama takut tertular dan takut menularkan ke keluarga sendiri, begitu Mbak ya. Dan juga takut merasakan nanti dari gejala jika terkena COVID, takut yang terparah itu seperti sesak nafas, begitu nggih. Kemudian kalau teman-teman lain apakah sama? Halo. Saya juga takut. Oh, Mbak Jihan. Mbak Jihan juga takut. Takutnya gimana, Mbak? Karena terkadang dari circle terdekat sendiri kayak keluarga, ketika mereka mau datang ke rumah, kita nggak bisa nolak. Tapi ya itu susah juga dihindari. Akhirnya positif atau gimana. Karena circle keluarga itu yang sebenarnya paling susah dihindari. Jadi saya cemas. Berarti klaster dari keluarga nggih berarti Mbak ya? Iya, takutnya. Baik, berarti takut tertular juga. Kalau teman-teman lain sama ya? Intinya sama-sama takut tertular karena ada COVID ini, kemudian juga banyaknya berita tentang kematian, begitu. Kalau dari Mbak yang lain atau Mas yang lain, ada penyebab lain kah? Ya? Kalau dari saya pribadi cemasnya lebih ke lingkungan kali ya. Mungkin kalau di sini, kalau di lingkungan saya sendiri, kalau satu orang ada yang terkena itu masih dijauhin gitu sama tetangga-tetangga gitu. Jadi omongan kayak gitu. Oke, berarti sosial gitu Mbak ya, lingkungan dan sosial. Lingkungan sosialnya kayak dikucilkan kalau masih ada orang yang COVID gitu. Apalagi berita-berita di TV ini kan kayaknya COVID itu ngeri banget. Jadi tetangga-tetangga pada takut kalaupun udah negatif mereka masih takut untuk deket gitu. Jadi merasa dikucilkan banget kalau udah kena COVID. Oke, berarti takut kitanya merasa terkucilkan gitu Mbak ya? Iya. Oke. Kalau dari yang lain, tadi Mbak siapa Mbak? Mbak Mega. Oh, Mbak Mega. Tidak tampaklah menggunakan HP ini. Oke, dari Mbak Mega. Kalau dari yang lain, apakah sama? Oke, baik. Sepertinya sama ya. Takut tertular, kemudian takut terkucilkan, jadi sehingga cemas ya di saat pandemi ini. Kemudian takut karena banyak berita COVID sendiri di sosial media, begitu ya. Kemudian saat merasa cemas ini, kira-kira respon apa yang muncul pada diri mbak-mbak ataupun mas-mas sekalian? Apakah merasakan gemetar ataukah merasakan apa begitu? Karena respon ini bisa dari fisik, kemudian bisa dari psikisnya juga. Gimana, Mas? Kepikiran rasanya, ya nggak tenang hati, takut mati lah, takut inilah. Oh gitu, berarti kepikiran terus-menerus Mas ya berarti? Iya, ya nggak terus-menerus sih. Kalau udah di luar ya nggak kepikiran lagi. Oh gitu, oke. Oke, kalau dari teman-teman lain, respon apa yang teman-teman rasakan di saat teman-teman merasakan cemas?
Boleh berpendapat, teman-teman? Mungkin teman-teman sampai nggak bisa tidur karena kepikiran terus, saking takutnya, saking khawatirnya, sampai ngerasa parno gitu. Izin jawab, nggak bisa jalan-jalan nggak, soalnya takut tertular. Gimana Mbak? Nggak bisa keluar gitu kan, harus dikit-dikit kok kayak mau uzon sama orang gitu. Kayak badan tuh kayak terasa penuh virus gitu kan. Oh, ngerasanya seperti kalau keluar itu banyak virus gitu nggih yang menempel nggih. Jadi cemasnya ke diri sendiri gitu Mbak ya. Iya, terus kadang juga suzon sama orang gitu kan. Jadi juga kadang nggak percaya orang bertamu ke rumah. Jadinya kayak pengen nyuruh. Kadang kan ada yang lupa nggak pakai hand sanitizer atau cuci tangan. Mau nyuruh tuh sungkan, soalnya kan kadang kayak sensitif aja gitu. Tapi ya balik ke pribadi masing-masing sih. Oke. Baik, terima kasih Mbak Dia. Buat yang lain, adakah respon lain yang kira-kira muncul di diri Mbak ataupun Mas kalian? Nafsu makannya berkurang, gimana ya? Maksudnya kalau udah kepikiran gitu rasanya ya kayak dibilang tadi ya nggak bisa tidur, terus mau makan itu aduh nggak nafsu gara-gara kepikiran cemas karena COVID. Mungkin ada solusinya. Oke, karena jadinya nggak nafsu makan begitu. Iya. Baik, kemudian yang lain? Sama Mbak. Sama, jadi nggak nafsu makan juga Mbak? Iya, kalau terlalu kepikiran juga nafsu makan berkurang jadinya. Oke. Dari Mbak Mega ya, berarti sama seperti Mas Dindra tadi, nafsu makan berkurang. Kalau buat teman-teman yang lain, apakah juga merasakan hal yang sama? Iya, kurang lebihnya ya sama sih Mbak, kepikiran gitu-gitu. Terus ya sedih juga kalau dengar kerabat yang kita kenal sampai meninggal karena COVID, tapi kita nggak bisa ke sana, ya gitu-gitu ya. Cemas-cemas kepikiran, sedih-sedih, berkepanjangan gitu. Kalau saya. Jadi membuat Mbak Hernita itu sedihnya lebih berkepanjangan, nggih? Iya. Nggih. Jadi untuk konsentrasi sendiri gimana berarti Mbak di saat Mbak ataupun yang lain sedih gitu ataupun tidak bisa makan, berkurang nafsu makannya, apakah kegiatan-kegiatan sehari-hari Mbak dan Mas kalian itu terganggu? Kalau saya suara saya terdengar jelas? Iya, terdengar. Iya, monggo. Kalau saya pribadi, kalau sampai terganggu sih, ya enggak. Kalau tentang makan sama tidur, kalau saya pribadi ya masih nafsu makan, masih bisa tidur. Tapi kalau bangun atau kalau mau pergi kemana gitu kepikiran, ya takut. Aku mau ke ini, tapi di sana nanti banyak orang gini-gini gitu. Oke, baik. Kira-kira Mbak dan Mas kalian, apa sih yang menyebabkan orang-orang di luar sana itu bisa tertular COVID-19 menurut Mbak-Mbak sekalian? Ataupun Mas-Mas? Boleh dijelaskan? Bisa jadi karena tidak mematuhi progresnya atau nggak memakai prokes tapi belum sesuai gitu Mbak, belum sesuai dengan standarnya. Terus mungkin seperti itu Mbak.
Oke, berarti dari prokesnya ya, entah itu memang belum menerapkan prokes secara benar ataupun sudah menerapkan tetapi belum sesuai cara penerapannya begitu. Kalau menurut Mbak yang lain atau Mas yang lain? Terlalu abai juga sih. Jadi kayak nggak social Terlalu distance. abai. Jadi nganggap COVID itu udah nggak ada. Soalnya kan udah bosen di rumah. Jadi ketika keluar tuh udah merasa bukan pandemi lagi. Oh, oke. Udah terlalu menganggap biasa, begitukah? Iya. Jadi abai dengan protokol kesehatan sehingga lebih mudah untuk menularkan COVID-19. Oke. Dari Mbak Jihan ya. Kalau dari yang lain? Berarti tadi Sama aja sih kayaknya. Iya, gantung-gantung. aja. Oke. Ini yang bersuara Mas Indra saja. Ini Mas cowok, Mas Andrea ya. Ada 2 ya di sini. Saya lebih ke perempuan soalnya. Oke. Jadi tadi yang dapat membuat teman-teman orang yang di luar sana itu cepat tertular COVID-19 tadi karena menurut Mbak siapa yang pertama tadi? Mbak Diah, Mbak Ahla sepertinya. Oh, Mbak Ahla dan juga Mbak Jihan tuh karena belum menerapkan protokol kesehatan, kemudian abai akan protokol kesehatan begitu. Ataupun sudah menerapkan nih, tetapi caranya itu belum terlalu benar gitu. Nah, saat teman-teman merasakan kecemasan tadi yang tadinya tidak bisa nafsu makan ataupun jadinya lebih sedihnya berkepanjangan dan lain sebagainya, apa tindakan ataupun cara yang sudah teman-teman lakukan saat mengalami kecemasan itu? Cara mengurangi kecemasan apa yang udah teman-teman lakukan kira-kira sejauh ini? Maaf Mbak, suaranya hilang. Halo, udah jelas? Suaranya hilang Mbak. Sekarang udah jelas? Udah. Oke. Saya ulangi lagi ya. Jadi saat teman-teman sekalian cemas terhadap COVID-19 ini, adakah atau apa saja tindakan atau cara yang sudah teman-teman lakukan untuk mengurangi kecemasan itu? Saya dulu ya. Ya, monggo. Cara apa? yang menghilangkan itu kecemasan itu biasanya saya mencari kegiatan lah, misalnya olahraga atau kumpul sama teman-teman ya gitu. Akhirnya kan nggak kepikiran lagi sih, cemasnya hilang ya. Berarti kegiatannya lebih olahraga begitu. Apa tadi Mas, berkumpul dengan teman-teman? Iya, itu salah satunya. Terus olahraga gitu. Kalau diam di rumah terus ya malah kepikiran terus. Jadi cemasnya nggak hilang-hilang gitu. Oh, gitu. Berarti menyibukkan diri begitu, nggih? Iya, benar. Baik, terima kasih Mas Jundra. Buat teman-teman yang lain, kalau teman-teman sedang cemas nih, apa yang teman-teman lakukan? Ya, Mbak? Monggo, Mbak Mega. Kalau saya pribadi, dari kemarin-kemarin juga udah nerapin, kalau lagi cemas itu nerapin yang salah satu cara kemarin dengan cara mendengarkan musik, terapi musik. Oke, berarti sudah diterapkan terapi musiknya. Karena di lingkungan memang sudah banyak yang terpapar COVID. Jadi karena kemarin udah dapat ini caranya, jadi langsung diterapin. Oke, siap.
Berarti dengan cara salah satunya dengan mendengarkan musik instrumental yang kemarin sudah dilaksanakan, G. Iya. Terima kasih Mbak Mega. Teman-teman yang lain? Dengan nonton Netflix. Nonton Netflix. Wah, mantap nih, Mbak. Nonton apa, Mbak? Drakor kah? Iya, anime. Wah, anime. Mantap. Berarti menyibukkan diri juga berarti, Mbak, ya? Dengan kegiatan di rumah saja. Oke. Iya. Mantap. Buat teman-teman yang lain, saat cemas, adakah malah kegiatannya itu menuju ke negatif begitu? Adakah yang seperti itu? Tidak, Mbak Eva. Tidak. Oke, baik. Berarti kurang lebihnya teman-teman dengan cara menyibukkan diri, nggih. Iya, benar, Mbak. Iya, Mbak, benar. Baik, tadi kalau Mas Jundra sendiri itu salah satu kegiatannya berkumpul dengan teman. Teman-teman di sini adakah juga yang seperti itu? Kalau saya pribadi enggak, Mbak. Soalnya kalau lagi cemas itu sebisa mungkin menghindari kontak sama orang lain. Kontak langsung Oke, sama orang siap. lain. Oke, baik. Baik. Untuk mengurangi cemas tadi dengan berkumpul sama teman-teman, kira-kira apakah itu merupakan sudah benar atau belum kira-kira dari Mas Jundra sendiri? Gimana? Tadi kata Mas Jundra itu mengurangi dengan orang yang berkumpul teman-teman. Nah, Iya. Mas Jundra sendiri kira-kira kumpul dengan teman-teman pandemi ini sudah baik atau belum begitu? Aduh, putus-putus. Oke, mungkin izin mengulang yang disampaikan Eva ya. Tadi kan Mas Jundra menyampaikan untuk mengurangi rasa cemasnya, kan salah satunya Mas Jundra keluar kumpul-kumpul bersama teman-teman Mas Jundra, begitu ya? Iya. Nah itu menurut Mas Jundra sendiri atau teman-teman yang lain, apakah kegiatan tersebut sudah benar untuk untuk mengurangi kecemasan? Kumpul dengan teman-teman itu benar atau salah seperti itu untuk mengurangi rasa cemas? Ya kalau saya pribadi iya sih, tapi nggak tahu ya sama yang lain. Soalnya kan prinsip orang beda-beda sih. Kalau saya kan kumpulnya satu lingkungan aja, bukan kumpul sama orang dari luar kota misalnya, satu desa aja. Oh iya, apalagi kan di situasi yang pandemi seperti ini ya. Iya benar. Mungkin tanggapan dari teman-teman yang lain, pendapat yang lain? Kalau saya pribadi nggak setuju sih, Mbak, kalau untuk kumpul-kumpul sama teman-teman kalau lagi cemas. Soalnya mungkin takutnya juga nanti ada teman yang jadi kompor gitu. Orang lagi cemas, ditambahin jadi cemas. Takutnya juga ada teman-teman yang bawa virus kan kalau kumpul-kumpul. Oke, baik. Halo, menurut Mbak Mega itu kurang baik nggih berarti. Takutnya entah kita nggak tahu dari teman siapa malah membawa virus begitu nggih. Kalau dari menurut teman-teman yang lain? Apakah setuju dengan pendapat dari Mbak Mega tadi atau dari Mas Jundra tadi? Teman-teman yang lain?
Kalau saya pribadi ya Mbak Eva, nggak ini sih nggak bisa menyalahkan atau membenarkan karena cara orang kan beda-beda. Cuman kalau dilihat dari posisi pandeminya, kalau untuk berkumpul sih memang kurang baik. Jadi mungkin atau gimana ya, dikurangin ngumpulnya tapi tetap sharing sama teman kan bisa lewat HP gini atau video call gitu. Tapi kalau cara mengurangi cemasnya memang bisa berkurang cemasnya kalau harus berkumpul sama teman, ya nggak bisa nyalahkan juga. Oke, terima kasih Mbak Hernita. Teman-teman lain gimana menurut teman-teman? Jika kita berkumpul di saat pandemi ini, apakah itu sudah benar menurut teman-teman? Ataukah belum? Bu? Mungkin salah sih, tapi itu cara saya untuk menghilangkan kecemasan aja sih sebenarnya. Oke, siap. Terima kasih, Mas. Monggo Mbaknya Itu tadi, kan salah Mbak satu cara untuk menghilangkan kecemasan. Oke, siap. Terima kasih, Mas Chandra. Kalau dari saya sendiri, memang betul itu menyalahi dari prokes prokes sendiri ya. Nah, tapi lain kalau itu kembali ke pribadinya masing-masing selama mereka masih menjaga kayak apa ya, lebih kayak pakai masker, terus pakai hand sanitizer, dan nggak begitu sering kumpul, dan nggak banyak-banyak banget orangnya sih nggak masalah ya. Kayak seminggu sekali atau 2 minggu sekali itu menurut saya nggak masalah banget sih. Tapi kembali ke pribadi masing-masing harus menjaga benar-benar dan yakin kalau dirinya itu emang nggak kayak terpapar virus gitu. Nanti kalau kena juga nggak tanggung gitu kan. Oke, betul. Terima kasih Mbak Dia atas pendapatnya. Baik, kurang lebih berarti sebenarnya secara protokol kesehatan itu belum begitu benar, nggih. Tetapi tergantung dari orangnya masing-masing dan bagaimana ketaatan protokol kesehatan, begitu. Baik, jika kalau untuk berkumpul tadi itu masih kurang benar, adakah menurut teman-teman kira-kira kegiatan apa yang lebih positif untuk mengatasi perasaan cemas itu? Mengembangkan skill. Mengembangkan skill. Olahraga. Seperti apa, Mbak? Olahraga, Menggambar. Bekerja. Oh, Mbak Jihan suka menggambar nih? Iya. Tadi Mbak siapa? Cari uang, Mbak. Mencari uang, oke. Yang sudah bekerja fokus mencari uang ya berarti. Iya, Mbak. Oke, ya. Lain itu ada lagi Mbak Afina, Mbak Okta. Iya, sama. Yang penting ada uang banyak. Insya Allah. Nggak cemas-cemas banget. Pikiran tenang ya. Penting uang banyak senang ya. Oh, nggih, siap. Nggak bakalan cemas kalau banyak uang. Nggih. Berarti asalkan uang banyak hidup senang ya berarti, Mbak. Iya, Mbak. Semuanya karena uang. Siap. Iya, betul. Baik, tadi
Ada yang mengembangkan skillnya dengan menggambar, kemudian menyibukkan diri dengan olahraga, kemudian dengan menyibukkan diri juga dengan mencari uang, gitu nggih. Baik, buat teman-teman sekalian, berarti menurut teman-teman protokol kesehatan itu penting nggak? Penting lah, Mbak. Sangat penting, Mbak, untuk menghindari virus. Nggih. Untuk teman-teman sendiri di sini apakah sudah menerapkan protokol kesehatan secara benar? Kalau benar nggak tahu sih ya, benar apa enggak, tapi sudah diterapkan sih. Iya, setuju, Mas Chandra. Sudah diterapkan, tapi benar. Oke. Berarti menurut teman-teman sekalian dengan menerapkan protokol kesehatan dengan benar-benar, menurut teman-teman apakah dapat mencegah dari COVID-19? Halo Mbak, Mas. Iya, Mbak. Ya. Dari Mbak Jihan iya, dari Mas Jundra iya. Berarti teman-teman di sini sudah yakin kalau memang ketika kita telah menerapkan protokol kesehatan untuk penularan COVID-19 sendiri itu kemungkinannya kecil begitu nggih? Ya, mungkin memang tidak 100%, Mbak, tapi setidaknya mengurangi. Nggih, siap. Baik. Menurut teman-teman lagi, jika teman-teman nih bertemu dengan orang yang memiliki kecemasan yang sama seperti teman-teman alami. Misalkan saya memiliki kecemasan yang sama, takut karena COVID begitu. Kira-kira apa nasihat apa yang kira-kira bisa teman-teman kasih gitu ke orang lain itu yang punya cemas yang sama begitu? Kurangi melihat berita yang membuat hati gelisah dan bisa menyibukkan diri dengan hal-hal yang dia senangi. Oke, berarti menurut Mbak Jihan mengurangi melihat berita yang tentang COVID berarti Mbak ya, yang membuat gelisah. Oke, baik. Dan juga menyibukkan diri agar lebih fokus gitu. Oke, dengan hobi yang diminati. Gitu. Kalau dari teman-teman lain, kira-kira apa nih nasihat yang pengen teman-teman kasih ke orang lain yang punya kecemasan yang sama? Menonton drakor, Mbak. Menonton drakor, berarti menyibukkan diri juga berarti Mbak ya? Iya, benar. Ya. Kalau menonton drakor berarti kegiatannya banyak di rumah terus nggih? Mbak. Nggih, kalau menonton drakor berarti kegiatannya itu banyak di rumah nggih Mbak Afina? Iya, di rumah. Kalau Nggih. Sip, mantap. Kalau buat teman-teman yang lain? Mungkin itu Mbak juga meningkatkan ibadah, sering berdoa juga biar tidak cemas gitu. Banyak berdoa, meningkatkan ibadah. Dari Mbak Ahla, nggih. Teman-teman yang lain? Setuju sama Mbak. main sama kucing, Mbak. Main sama Mematuhi kucing. protokol kesehatan, Kak. Nggih. Gimana? Boleh diulang? Tetap mematuhi protokol kesehatan dan berpikir positif. Saling menguatkan. Tetap patuhi protokol kesehatan, berpikir positif, dan saling menguatkan.
Baik, itu dari Mbak Dia. Tadi yang main kucing dari Mbak siapa? Mbak Mbak Vina Dia tadi. juga kan? Mbak banyak kucing di rumah ya berarti Mbak. Baik, berarti nih karena teman-teman semuanya ya awalnya memang punya kecemasan terkait COVID, begitu nggih. Jadi tahu ya untuk kira-kira nasihat apa yang baik untuk teman-teman yang juga mengalami kecemasan, begitu. Nggih. Monggo Mbak Nanda. Oke, mungkin tadi nasihat yang teman-teman sampaikan bisa juga untuk reminder diri sendiri juga ya teman-teman, untuk tetap patuh terhadap protokol kesehatan selama pandemi ini. Semoga pandemi ini juga segera berakhir ya teman-teman, amin. Oke, tadi kan teman-teman sudah menyampaikan terkait persepsi negatifnya atau rasa cemasnya terkait pandemi COVID ini ya. Tadi juga teman-teman menyampaikan ada yang takut tertular atau ya. Oh, oke. Saya lanjut ya. Oke, sebelumnya suaraku terdengar jelas nggak ya di teman-teman? Apa putus-putus? Iya, Jelas Mbak Nanda. Oke, jelas ya. Jelas Mbak. Oke, saya lanjut ya. Jadi kan teman-teman ada yang menyampaikan takut tertular, terus juga sering mendengar berita-berita meninggal sehingga men-trigger atau memancing rasa cemas dari teman-teman. Terus juga ada yang keluarganya penyintas terus takut kembali tertular seperti itu. Nah, coba sekarang teman-teman mengatakan kepada diri teman-teman sendiri bahwa persepsi-persepsi negatif tadi atau hal-hal yang membuat teman-teman cemas itu bisa diubah menjadi suatu hal yang positif, bisa diubah menjadi pikiran yang positif. Apakah teman-teman bisa nangkap maksud saya? Mungkin bisa diberikan contoh terlebih dahulu, Kak. Oke, mungkin. Oke, saya coba kasih contoh kali ya, biar teman-teman bisa lebih memahami apa yang kami maksud tadi. Jadi, tadi kan teman-teman mengatakan merasa cemas ya di situasi pandemi ini. Jadi bisa dikatakan pada diri sendiri seperti ini, misal, iya saya paham, saya menyadari bahwa saya ini cemas, tapi di situasi pandemi ini saya tidak boleh berlarut-larut untuk merasa cemas, karena cemas juga bisa mempengaruhi aktivitas saya, mungkin bisa mempengaruhi kualitas hidup saya, mengganggu tidur, terus membuat saya menjadi takut atau parno ketemu orang-orang kayak gitu. Jadi alangkah lebih baiknya selama pandemi ini saya mengikuti anjuran pemerintah untuk mentaati protokol kesehatan dan juga ikhlas menerima keadaan seperti ini, sehingga diharapkan imun saya juga terjaga dan saya tidak tertular dari virus COVID-19. Mungkin contohnya seperti itu teman-teman. Mungkin ada yang ingin menyampaikan kata-kata yang ingin yang ingin diutarakan pada diri sendiri sehingga bisa didengar juga oleh teman-teman yang lain. Silahkan. Monggo Mbak Thomas, sehingga bisa sharing-sharing ke teman-teman yang sekiranya masih merasakan cemas yang berlebihan tadi ya, kepikiran terus-menerus nggih. Mungkin dari teman-teman yang tadi sudah menyampaikan atau menceritakan rasa cemasnya bisa menyampaikan kembali. Mungkin gini ya Mbak, kita bisa afirmasi positif
pada diri kita sendiri. Intinya berbicara pada diri kita kalau Allah itu selalu bersama kita, kemudian tetap patuhi prokes dan anjuran pemerintah, tetap sabar dan juga berdoa agar pandemi ini cepat selesai. Oke, terima kasih Mbak Ahla. Berarti dari Mbak Ahla lebih ke mendekatkan diri kepada Allah gitu ya Mbak, yakin bahwa ini itu takdir dari Allah. Seperti itu Mbak Ahla? Iya Mbak, sama jaga imun dan iman, insya Allah aman gitu jargonnya. Amin, amin. Oke, terima kasih Mbak Amin. Ahla. Insya Allah Mbak Ahla. Oke. Teman-teman yang lain selain Mbak Ahla ada yang ingin menyampaikan? Dengan memiliki keyakinan bahwa sesuatu yang diawali pasti ada akhirnya, jadi pasti ada akhirnya ini pandeminya. Amin, amin. Jadi Mbak Jihan seperti kayak mensugesti diri ya bahwa pandemi ini akan segera berakhir begitu ya Mbak? Iya. Oke. Mungkin kata-kata tadi juga bisa diterapkan oleh teman-teman yang lain agar rasa cemas yang dirasakan itu tidak terus-menerus dirasakan gitu ya. Sehingga rasa cemasnya itu bisa berkurang dan dapat melakukan aktivitas seperti biasa dan juga menjaga imun kita agar tetap stabil sehingga tidak terkena virus COVID-19. Oke. Mungkin teman-teman ada yang ingin menyampaikan lagi? Apakah Mbak Dia ini mau menyampaikan? Atau siapa? Silahkan Mas Jundra, Mas Andreasa. Siapa? Mbak Dia ini sepertinya. Oke, Mbak Dia silahkan. Mau nih. Kan saya sendiri juga takut tertular ya, tapi selama saya masih mematuhi protokol kesehatan, insya Allah nggak apa-apa gitu. Toh selama ini buktinya juga yang menderita COVID sudah turun kan, dan yang sembuh juga udah banyak. Jadi udah nggak ragu lagi sama protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyampaikan pendapatnya. Diharapkan tadi yang sudah disampaikan teman-teman bisa diterapkan juga ya oleh teman-teman yang lain. Oke, teman-teman, menurut teman-teman semuanya yang ada di sini, kenapa sih kita itu perlu merubah pikiran-pikiran negatif kita atau persepsi negatif kita menjadi suatu hal yang positif? Kenapa sih itu penting dilakukan, gitu, teman-teman, di masa pandemi ini? Apa yang menjadi motivasi atau pertimbangan teman-teman untuk membuang rasa atau pikiran negatif itu menjadi hal-hal atau kegiatan yang positif? Alasannya apa? Kenapa hal itu penting untuk dilakukan? Ada yang ingin berpendapat? Agar menjalani kehidupan lebih tenang, Mbak. Maaf, Mbak Mega, bisa diulang? Agar kita bisa menjalani kehidupan kita dengan tenang. Karena kalau kita cemas terus kan jadinya nggak tenang. Jadi beban pikiran juga. Makanya kita harus menghilangkan rasa cemas itu. Iya, benar sekali Mbak Mega, saya juga setuju. Jadi kita jadi bisa lebih fokus gitu ya Mbak untuk melakukan aktivitas sehari-hari begitu ya, kurang lebih. Oke. Ya. Jadi menurut Mbak Mega alasannya itu agar bisa fokus dan hal itu penting untuk dilakukan agar kita bisa melanjutkan kehidupan. Seperti itu ya Mbak? Iya Mbak, benar Mbak. Siap. Oke, terima kasih Mbak Mega atas pendapatnya. Mungkin teman-teman ada yang punya pendapat berbeda dari Mbak Mega?
Terima kasih ya. Gimana Mas Jundra? Apakah Mas Jundra ingin berpendapat? Enggak, Mbak. Sama Oh. sih kayak Mega, sependapat sama Mega. Oke, kurang lebih sama ya seperti Mbak Mega. Iya, benar. Baik. Ada yang ingin berpendapat lagi sebelum kita lanjut? Ya, mungkin ini ya, teman-teman, gimana nih menurut teman-teman? Dari cemasnya teman-teman itu, kira-kira berpengaruh nggak sih ke imunitas teman-teman sendiri di saat pandemi ini? Berpengaruh sih. Berpengaruh nggih. Teman-teman yang lain? Setuju dengan Mas Jundra? Kalau teman-teman sedang merasakan cemas di saat pandemi ini, kira-kira akan menurut teman-teman akan menurunkan imun teman-teman atau tidak begitu? Setuju. Ya Mbak, menurunkan imun, setuju. Setuju nggih? Semuanya setuju kayaknya. Nggih, baik. Setuju nggih. Berarti seperti yang Mbak Nanda bilang, kira-kira apa yang menjadi alasan teman-teman yang tadinya merasa cemas harus dialihkan dengan hal yang positif tadi? Iya. Alasannya kira-kira apa saja dari teman-teman sekalian? Oke. Mbak Eva ingin menyampaikan lagi atau sudah cukup Mbak Eva? Teman-teman, gimana? Sudah setuju sama yang pertama tadi nggih, yang dari Mbak Mega? Atau ada yang punya pendapat lain yang berbeda dari Mbak Mega atau Mas Jundra? Baik, mungkin sama ya untuk bisa melanjutkan agar hidupnya lebih senang gitu nih. Iya, juga menjaga imun karena kan saat ini imun itu sangat penting. Gitu. Oke, teman-teman, selama pandemi ini, kira-kira apa sih hal positif atau hikmah yang bisa kita ambil dari situasi pandemi ini? Mungkin kayak seperti teman-teman jadi lebih banyak waktu dengan keluarga, atau mungkin bisa seperti yang Mbak Jian sampaikan tadi, bisa menambah skill selama di rumah. Mungkin bisa sampaikan hikmah apa sih yang bisa kita ambil selama pandemi COVID-19 ini. Kalau saya pribadi hikmahnya cuman lebih ke menjaga kebersihan aja sih. Maksudnya yang sebelumnya sebelum adanya COVID itu kan kemana-mana nggak pernah pakai masker, terus nggak pernah cuci tangan dan lain sebagainya ya. Semenjak adanya COVID ini ya lebih ke sering menjaga kesehatan lah. Maksudnya sering lebih menjaga kebersihan. Iya. Jadi sekarang menjadi lebih memperhatikan kesehatan gitu ya, Mas? Iya, benar. Kalau dulu nggak bersih soalnya saya. Gimana, Mas? Gimana? Dulu nggak bersih soalnya saya. Oke, bagus. Berarti pandemi ini juga ada sisi positifnya begitu ya. Yang sebelumnya kita kurang aware dengan kesehatan. Tapi lebih banyak sisi buruknya sih. Oke. Baik. Mungkin dari Mbak Jihan ya, Mbak Nanda? Oke, Mbak Jihan, silahkan. Mungkin kita jadi kayak lebih menyadari kalau hidup di dunia ini cuma sementara, jadi kita kayak harus berbuat baik sama teman-teman. Soalnya yang biasa aja yang hari ini nggak apa-apa, besok udah nggak ada. Jadi kita kayak
lebih ngambil hikmahnya di situ sih. Oke, jadi kayak lebih reminder untuk diri kita sendiri gitu ya Mbak, bahwa hidup ini sementara, tidak abadi, seperti itu ya Mbak. Yang saat ini sehat belum tentu juga besoknya masih tetap sehat, seperti itu ya Mbak. Iya. Terima kasih Mbak, sangat bagus sekali pendapatnya. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Atau punya cerita lain selama COVID-19 ini, ada hikmah atau hal positif apa yang bisa diambil sama teman-teman di sini? Dari Mas Andrea. Mas Andrea ingin menyampaikan pendapatnya. Silahkan Mas Andrea. Ini cowoknya cuma 2 ya teman-teman? Iya. Oh iya. Cuma 1, Mbak. Saya lebih ke perempuan soalnya. Mungkin lagi jaringan mungkin ya Mas Andrea, tidak bisa ini. Dari Mbak siapa nih kira-kira? Mbak Afina ini seperti. Mbak Afina? Hikmah yang bisa kita ambil dari pandemi ini, mungkin kita lebih harus banyak bersyukur terhadap hal-hal kecil sekalipun. Misalkan kita masih bernafas dengan gratis, nggak harus mencari oksigen ke sana kemari. Ya, betul sekali. Apa ya, masih bisa makan. Ya, masih bisa makan enak. Ya, masih ada rezeki, bisa kerja gitu. Udah gitu aja. Oke, terima kasih Mbak Afina. Oke, jadi dari perwakilan teman-teman tadi yang sudah menyampaikan, bisa disimpulkan bahwa hikmah yang kita ambil dari COVID-19 ini seperti kayak reminder ya buat kita semua ya, terus juga membuat kita jadi lebih aware dengan kebersihan, dengan kesehatan diri kita masing-masing, seperti itu, dan membuat kita menjadi lebih bersyukur melihat saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang dirawat di rumah sakit dan kita masih diberi kesehatan oleh Tuhan, bisa bernafas dengan gratis, seperti itu ya teman-teman. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa pandemi situasi seperti ini tidak serta-merta menimbulkan pengaruh negatif kepada kita, bahwa ya kita harus yakin dan percaya bahwa semua ini terjadi itu ada hikmahnya, ada pesan atau pengalaman positif yang kita ambil selama pandemi COVID ini. Begitu teman-teman ya. Oke. Teman-teman di sini sudah mempersiapkan kertas dan pulpen. Mungkin sudah disampaikan oleh fasilitator ya tadi ya. Oh, Eva. Sudah ya, sudah disampaikan. Nah, jadi ini kita memasuki sesi yang terakhir. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan kertas dan pulpennya dan menuliskan hal-hal positif di kertas tersebut. Jadi tadi kan teman-teman sudah memperoleh pikiran positif ya, bahwa pandemi ini tuh tidak selalu memberikan dampak positif, bahwa pandemi ini tuh banyak hikmah, dan tadi teman-teman juga ada yang menyampaikan bahwa pandemi ini tuh akan segera berakhir dan ini adalah takdir dari Tuhan, seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi kami meminta teman-teman untuk menuliskan pikiran-pikiran positif tersebut di secari kertas itu. Apakah teman-teman bisa memahami?
atau bagaimana? Bisa, Mbak. Oke, mungkin ini teman-teman lagi mulai menulis ya. Dipersilakan untuk menuliskan hal-hal positif yang sekiranya dapat mengurangi rasa kecemasan dari pandemi COVID ini. Diharapkan tulisan-tulisan yang teman-teman tulis ini saat teman-teman membacanya itu bisa mengurangi rasa cemas yang dirasakan, seperti itu. Oke, Mas Jundra sudah menulis atau gimana Mas Jundra? Belum, Mbak. Saya lagi kerja soalnya. Oh, iya. Tadi aku nggak ngomong. Apa di Seninnya aja ya. Oke. Maaf ya, lagi di tempat lagi bekerja soalnya. Nggak di rumah. Gak apa-apa, Mas. Yang lain bisa di sendiri. Jika sudah selesai, boleh. Mungkin itu Mbak, kalau yang nggak ada kertas, bisa menuliskannya di note di HP. Oh iya, Jadi disimpan gitu. Bisa menuliskan di notes HP ya teman-teman yang seperti itu lagi ya. jauh dengan kertas atau alat tulis, bisa dicatat di notes HP-nya masing-masing. Betul. Soalnya kalau HP kan juga sering dilihat gitu ya. Ya, benar juga. Selalu Siap, terima kasih Mbak Ovi. Mbak Jihan sepertinya sudah nggih? Oh ya? Mantap. Mbak Jihan udah. Oke, siapa lagi yang udah selain Mbak Jihan mungkin? Mbak Ernita, Mbak Ahla, Mbak Dia, Mbak Mega Sartika, Mbak Afina MR, Ini ada Mbak Elsa, Mbak Navinda, Mbak Mega sudah? Sepertinya yang ditulis banyak nih, Mbak. Oh, mungkin dari teman-teman yang sudah selesai menulis, berkenan untuk menyampaikan tulisannya, biar bisa didengar oleh teman-teman yang lain juga. Silahkan dari siapa dulu ini? Mbak Mega mungkin ini, udah siap sepertinya. Ya, boleh Mbak. Oke, silahkan Mbak Mega. Hal-hal positif untuk menghilangkan kecemasan di saat pandemi. Yang pertama, bekerja keras mencari uang. Yang kedua, mendengarkan musik. Yang ketiga, menonton drakor. Yang keempat, berolahraga. Yang kelima, menghindari keramaian. Dan yang terakhir, rajin beribadah. Wah, mantap sekali. Komplit ya, Mbak. Paket komplit ya Mbak Mega ya ini. Hal-hal positifnya ada terapi musik untuk mengurangi cemas, terus juga anjuran mematuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, terus juga olahraga juga tadi ada ya Mbak? Ya. Ya, olahraga juga penting sekali buat menjaga imun kita ya teman-teman. Terus apa lagi tadi Mbak Mega? Penting mencari uang. Oh iya, mencari uang itu lebih penting ya. Iya, Mbak. Agar hilang cemas. Iya, betul sekali. Lainnya cepat hilang. Iya. Oke,
Oke, terima kasih banyak Mbak Mega paket komplitnya. Oke, selanjutnya siapa lagi ya ini ya yang mau Kata-katanya diborong Mega semua ini. Oh iya, Atau mungkin mungkin teman-teman ada yang berbeda dari Mbak Mega. Mbak Afina mungkin. Atau Mbak Jihan nih, tadi kayaknya Mbak Jihan selesai duluan ya yang tadi nulisnya. Oh iya Mbak Jihan. Kak, tadi disuruh nulis apa? Nulis hal-hal positif Kak Afina. Oh, hal Iya. positif dari pandemi. Hal-hal positif yang bisa mengurangi rasa cemas kita selama pandemi ini. Mbak Afina sepertinya ini ya, ada kegiatan lain juga nih. Iya, sepertinya juga ada kegiatan lain. Disambi kayak tadi. Tidak apa-apa. Mungkin Mbak Jihan dulu tadi, yang udah duluan. Iya nih, kayaknya Mbak Jihan juga mau menyampaikan. Ya, tadi hal positif buat mengurangi kecemasan tuh kita sibuk dengan skill kita. Jadinya kalau misalnya kita lagi dalemin gambar, kita benar-benar masuk ke dunia itu, jadi sampai kita lupa dengan hal-hal yang bikin kita cemas gitu sih. Oke, berarti hal-hal positifnya untuk mengatasi cemasnya itu lebih ke menyibukkan diri ya, Mbak? Iya, ke hal yang kita suka tuh didalami banget sampai jadi expert di hal itu gitu. Mantap. Jadi memperdalam skill atau hobi gitu ya, Mbak Jihan ya? Baik. Bagus-bagus, saya suka itu. Jadi, ya terima kasih Mbak Jihan. Jadi buat teman-teman yang lain yang punya hobi, bisa dimanfaatkan ya situasi pandemi ini untuk memperdalam skillnya menjadi lebih expert. Nah, malah nanti siapa tahu malah ujung-ujungnya bisa menghasilkan cuan ya teman-teman ya dari hobinya itu. Oke. Ada yang ingin menyampaikan lagi? Biar teman-teman yang lain juga bisa mendengar dan menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Atau ini udah mulai ngantuk apa gimana ya? Masih semangat, Mbak. Masih semangat ya teman-teman ya? Iya. Semangat, Mbak. Afina tadi seperti PTW menulis. Apa sudah selesai? Siapa Eva? Mbak Afina? Iya Mbak, lagi nulis. Oke, kita tunggu ya. Mungkin teman-teman yang lain yang sudah selesai menulis atau mencatat kata-kata mutiaranya atau kata-kata positifnya bisa disampaikan terlebih dahulu. Siapa aja ini ya? Mbak Hernita, mungkin? Mbak Ahla? Mbak Dia? Mbak Dia, Mbak Novinda, Mbak Elsa. Oke Mbak, sudah. Mantap. Sudah selesai Mbak Afina? Sudah. 2 lembar folio ini loh Mbak. Mantap. Keren. Semangat. Nanti, alhamdulillah. Nanti kirim via email ya Mbak ya? Oh, siap Mbak. Wow. Monggo Mbak disampaikan. Oke, mungkin hal positif untuk mengurangi kecemasan setiap orang pasti beda-beda ya Kak. Nah, kalau saya sih, misalkan
takut keluar rumah, ya kerjakan apa-apa yang bisa dikerjakan di dalam rumah, misalkan nyetrika, main sama kucing tetangga, ataupun bantu ibu masak, kayak gitu-gitu. Menyibukkan diri, main hago, gibah. Itu yang terakhir. Masuk nggak, Mbak? Itu bisa loh mengurangi kecemasan kita. Iya. Online yang dimaksud itu ya Mbak, sharing dengan teman-temannya begitu ya Mbak. Iya. Maaf, itu tadi kita tolong kita nggak apa-apa. Oke. Diskusi. Diskusi Ya, online. seperti itu. Diskusi online. Oke, diskusinya online ya, bagus sekali. Ya. Ada lagi Mbak Afina? Sudah. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Mbak Afina. Terima kasih juga kepada teman-teman tadi yang berkenan untuk menyampaikan kata-kata mutiaranya tadi ya, yang ada yang menganjurkan untuk tetap taat prokes, untuk berolahraga, terus juga ada yang apa tadi Mbak Cian ya, memperdalam skillnya juga gitu ya. Terus yang terakhir ini dari Mbak Afina, menyibukkan kegiatan yang bisa dilakukan di rumah dan juga sharing bersama teman-temannya. Seperti itu ya Mbak-mbak dan Mas-mas. Dan diharapkan tadi kata-katanya juga bisa menjadi motivasi untuk teman-teman semuanya yang ada di sini, begitu ya teman-teman, agar rasa cemas kita selama pandemi ini tidak mengusik atau mengganggu kehidupan kita, seperti itu. Mungkin dari Mbak Eva mau menyampaikan sesuatu? Udah Mbak. Oke, teman-teman tadi sangat aktif sekali ya menyampaikan pendapatnya, dan juga meskipun ini sudah jam malam masih semangat untuk mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Oke, berarti Mbak ada? Ya. Jadi untuk teman-teman semua setuju untuk ketika teman-teman merasakan cemas, setuju untuk mengalihkannya ke hal-hal yang lebih positif, nggih? Setuju ya. Mantap. Ya. Oke. Jadi tadi kan waktu awal teman-teman kan berpandangannya, persepsinya negatif ya terkait COVID, karena teman-teman kayak takut keluar rumah karena seuzon, tadi ada yang bilang seperti itu, seuzon dengan orang-orang, takut bertemu dengan orang-orang, juga takut tertular, takut berinteraksi dengan orang. Nah setelah kita berdiskusi sampai saat ini, nah bagaimana nih pandangan teman-teman sekarang terhadap pandemi COVID-19? Apakah sudah berubah menjadi lebih baik, lebih positif, atau bagaimana? Mungkin bisa disampaikan, bisa diceritakan setelah kita berdiskusi terkait. Ya, Mas Jundra? Iya, Mbak Nanda. Pandangan saya terhadap COVID saat ini ya udah cukup baik sih. Yang belum baiknya dari pemerintah aja yang belum. Mas Jundra bisa diulang, tadi agak putus-putus di sini. Halo, jelas nggak? Iya. Ya, coba diulang. Ya, pandangan saya untuk COVID-19 ini saat ini ya sudah cukup baik sih. Udah berkurang lah maksudnya. Oke. Terutama di daerah saya sendiri. Oke, Mas Jundra. Jadi pandangannya sudah lebih baik ya daripada sebelumnya, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Insya Allah kita bisa terjaga dari virus itu. Seperti itu ya Mas Jundra kira-kira? Iya, benar. Enggak, udah. Mungkin ada pandangan lain dari teman-teman setelah kita berdiskusi ini, apa yang bisa kita petik pada hari ini?
Gimana teman-teman yang lainnya? Mungkin dari Mbak Dia atau Mbak Afina, Mungkin Mbak Iksan. mungkin apa teman-teman menjadi bisa lebih menerima, lebih ikhlas dengan keadaan seperti ini, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan sehingga merasa lebih aman atau bagaimana seperti itu. Atau mungkin teman-teman di sini sependapat dengan Mas Jundra. Ini suara saya terdengar enggak ya? Apa putus-putus di teman-teman? Terdengar jelas, Mbak. Dengar jelas ya. Mungkin Mbak Naja menyampaikan pandangannya terkait COVID setelah kita berdiskusi ini. Gimana? Halo, halo. Hai. Halo. Iya. Monggo, Mbak. Mungkin setelah diskusi pada malam hari ini menjadikan pikiran lebih tenang karena sudah dapat hal-hal positif yang bisa dilakukan untuk menghilangkan kecemasan terhadap pandemi, terhadap COVID-19. Ya, mungkin itu, Mbak. Oke, Mbak Mega. Jadi kayak lebih dapat apa ya namanya? Dapat lebih masuk tenang aja, Mbak. Iya. Mendapat siraman rohani lah. Ya. Mendapat lebih bisa pencerahan mengontrol diri gitu, tidak terlalu cemas. Oke, mungkin bisa apa ya, mendapat ide-ide baru gitu ya dari teman-teman yang lain, hal-hal yang bisa dilakukan di rumah seperti itu ya. Bisa dilakukan Iya, di ternyata rumah. lebih banyak kegiatan yang bisa dilakukan untuk menghilangkan kecemasan. Oke. Baik-baik. Bagus sekali Mbak Mega. Terima kasih atas pendapatnya. Ya Mbak, terima kasih juga. Oke, teman-teman, sebelum saya lanjut lagi, ada yang ingin berpendapat lagi atau sudah cukup dengan diwakili oleh Mas Jundra dan Mbak Mega tadi? Mungkin sepertinya sudah Mbak ya. Sepertinya sudah cukup ya, ini ya. Oke, jadi bisa disimpulkan bahwa tadi teman-teman semuanya setuju ya dengan menurunkan rasa cemasnya, mengalihkan persepsi negatifnya dengan hal-hal yang lebih positif di masa pandemi ini. Tentunya untuk menjaga imun kita, menjaga kesehatan kita seperti itu ya teman-teman. Baik, teman-teman. Gimana? Ini Mbak ya. Terutama tentang protokol kesehatan tadi juga. Iya, tentunya tentang protokol kesehatan itu sangat penting. Itu kayak apa ya? Sebagai hal yang utama, hal yang penting yang menjaga kita dari virus COVID-19 ini. Jadi juga diharapkan teman-teman tadi selain menyampaikan apa ya untuk taat terhadap prokes juga menerapkan kepada dirinya masing-masing gitu ya teman-teman. Dan juga diharapkan menerapkan prokesnya sesuai dengan anjuran pemerintah ya teman-teman semuanya agar kita semua terhindar dan pandemi ini segera berakhir. Amin. Oke, teman-teman semuanya mungkin karena waktunya juga sudah larut malam ya teman-teman ya Mbak Eva juga ya. Waktunya sudah jam 8:30. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya teman-teman pada malam hari ini yang aktif berpendapat, aktif menyampaikan perasaannya, menyampaikan persepsinya terkait pandemi COVID-19 ini. Yang juga teman-teman yang masih menjaga semangatnya sampai di akhir acara ini, gitu ya teman-teman. Dan saya dan Mbak Eva
memohon maaf jika selama acara ini terdapat hal-hal atau perkataan yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Dan sebelum izin menyampaikan untuk kegiatan selanjutnya bahwa kegiatan selanjutnya itu ada pendidikan kesehatan atau edukasi ya teman-teman terkait protokol kesehatan yang baik dan benar itu seperti apa, dan juga hal-hal lain yang bisa menunjang imunitas kita selama pandemi COVID-19 ini. Dan kegiatan itu rencananya akan dilaksanakan besok ya Mbak Eva ya? Iya, besok. Jadi besok malam, kira-kira jamnya juga sama seperti tadi, jam 7 melalui Zoom. Jadi besok teman-teman kita malam minggu bersama ya teman-teman. Kita belajar terkait protokol kesehatan yang baik dan benar seperti apa. Oke, mungkin itu yang bisa saya dan Mbak Eva sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas partisipasinya untuk kita sharing-sharing tadi ya teman-teman terkait rasa cemas pada pandemi COVID-19 ini. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk itu saya akhiri acara diskusi pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan live dulu ya, mau aku ambil foto. Satu, dua. Oke. Sekali lagi boleh ya? Lagi. Gaya. Kenapa? Gaya kan. Yuk. Satu, dua. Oke. Terima kasih teman-teman. Iya, Anda kepanasan atau kedinginan? Izin lift ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi. Selamat istirahat.